Sama-sama, masuknya Molly ke jurang sebelumnya juga merupakan kontribusi besar bagi alam semesta. Peninggalan Kaisar Dewa ini dapat dianggap sebagai kontribusi yang diberikan oleh kerja keras Molly. Itu juga dapat dianggap sebagai hadiah kecil dariku untuk anak itu. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Dia masih mempertahankan semua kekuatan asli Molly di tubuhnya. Setelah Molly meledakkan tubuh fisiknya, sebagian besar asal-usul jurang yang terkandung dalam dirinya dikumpulkan oleh Qin Chen. Jauh lebih berharga daripada relik Kaisar Ilahi yang diberikan oleh penguasa alam Buddha Matahari Agung. Terlebih lagi, Qin Chen bisa merasakan masih ada permusuhan di dalam diri Mo Nianli. Anak muda seperti itu tidak mungkin bisa mengendalikan dua kekuatan besar, yaitu klan iblis dan jurang. Merupakan suatu hal yang baik untuk memiliki relik Kaisar Dewa untuk memurnikan auranya. Kalau begitu, Tuan Qin Chen, kami pamit dulu. Raja Iblis Qian menarik Mo Nianli dan segera berbalik. Paman Qin, ingatlah untuk sering mengunjungiku di masa depan. Nianli kecil melambai ke Qin Chen dan pergi bersama ibunya. Tak lama kemudian, mereka berdua menerobos kehampaan dan menghilang. Qin Chen, aku tidak menyangka putra Molly begitu imut. Chen Sisi dan yang lainnya berjalan maju dan bersandar pada Qin Chen dan berkata dengan lembut. Aku tidak pernah menyangka kalau Molly benar-benar punya anak semanis itu. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, Qin Chen merasakan dirinya dililit oleh beberapa pasang tubuh lembut. Chen, jangan khawatir, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar kamu bisa punya lebih banyak anak. Sisi berkata dengan ekspresi penuh tekad. Ya, saat itu aku bukan hanya akan melahirkan beberapa anak laki-laki untukmu, tetapi juga beberapa anak perempuan, sehingga kamu akan mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Hah, Qin Chen bingung. Ayo, kita lakukan. Ayo, lebih baik melakukannya hari ini daripada menunggu hari yang lebih baik. Ayo kita punya bayi sekarang. Qian Sui dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa dan langsung menarik Qin Chen pergi. Tidak, aku masih punya sesuatu untuk didiskusikan dengan senior Xiao Yao Supreme dan yang lainnya. Suara Qin Chen keluar dengan panik dari kehampaan. Apa yang lebih penting daripada menciptakan manusia? Lalu terdengar suara-suara tidak puas dari Sisi dan yang lain, lalu suara-suara itu menghilang. Ketika Qin Chen dan yang lainnya pergi, Raja Iblis Api Merah segera kembali ke benua Tianwu dengan pikiran jahatnya. Nianli, cepat kirim pesan pada Paman Lohou dan Bibi Heilian agar datang. Kata Raja Iblis Api Merah dengan suara yang dalam. Ya, Ibu. Mo Nianli segera menyampaikan pesan itu. Ledakan. Setelah beberapa saat, kekosongan itu retak dan sesosok tubuh kekar dan seorang wanita gelap nan mempesona langsung muncul di hadapan mereka berdua. Nianli, apakah kamu berlatih dengan baik sejak Paman Lohou tidak ada di sini? Leluhur Iblis Lohou melirik Iblis Nianli sambil tersenyum, lalu menatap Raja Iblis Qian, Nona Qian, saya tidak tahu ada apa sehingga Anda memanggil kami ke sini dengan terburu-buru. Nyonya, utusan suci teratai hitam di samping berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Raja Iblis Api Merah berkata dengan suara yang dalam, leluhur Iblis Lohou, kau telah mengikuti Molly untuk waktu yang lama, dan juga utusan suci teratai hitam. Kau berasal dari jurang. Aku baru saja mendapat berita tentang Molly dari Qin Chen. Ia memasuki jurang belum lama ini. Sekarang Qin Chen berencana untuk menemukan lorong jurang di alam semesta asli. Apakah kau punya ide? Raja Iblis Api Merah tampak sedikit cemas. Apa? Molly pergi ke jurang. Ekspresi leluhur Iblis Lohou berubah. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang jurang, dia tahu bahwa itu adalah tempat yang sangat berbahaya dan tempat di mana musuh-musuh terkuat di seluruh alam semesta berada. Nyonya, jangan khawatir. Apa yang terjadi? Utusan suci teratai hitam bertanya. Saat Raja Iblis Api Merah berbicara, semua orang segera mengerti apa yang telah terjadi. Apa, Tuan Lingdao? Utusan suci teratai hitam terkejut. Dia adalah seorang prajurit jurang tingkat dewa yang kuat, Kaisar Dewa berdimensi tinggi dari laut semesta Anda. Jika tuannya benar-benar menjadi musuhnya, saya khawatir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Raja Iblis Api Merah tiba-tiba panik. Nyonya,
Jangan khawatir. Utusan suci teratai hitam merenung sejenak dan berkata dengan tergesa-gesa, tuan itu berasal dari keluarga kerajaan jurang. Jika Tuan Lingdao tahu identitas tuannya, dia mungkin tidak akan begitu kejam. Namun, kita harus waspada. Karena Tuan Qin Chen berkata bahwa dia akan pergi menyelamatkan begitu lorong jurang ditemukan, maka yang harus kita lakukan adalah menemukan lorong jurang di alam semesta asli terlebih dahulu. Ya, dengan otak dan kekuatan Qin Chen, dia akan bisa menyelamatkan Molly begitu dia memasuki jurang. Leluhur iblis Lohou juga merenung. Lalu, apa yang kamu tunggu? Raja Iblis Api Merah menatap utusan suci teratai hitam dengan cemas. Teratai hitam, kau paling peka terhadap napas jurang. Tolong bantu aku menemukan jalan menuju jurang. Petik 2. Nyonya, inilah yang seharusnya dilakukan oleh teratai hitam. Utusan suci teratai hitam berkata dengan tergesa-gesa, namun, dalam hal mengenal napas jurang, Tuan Muda sebenarnya lebih sensitif. Nian Li, Raja Iblis Api Merah tak kuasa menahan diri untuk menatap Mo Nian Li. Ya, Tuan Muda memiliki darah keluarga kerajaan jurang. Membiarkan Tuan Muda pergi mencarinya pasti akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Utusan suci teratai hitam menegaskan. Nian Li, kalau begitu kamu ikuti Bibi Hei Lian dan pergi mencari jalan menuju jurang bersama, kata Raja Iblis Api Merah. Mo Nian Li mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Bu. Paman Qin dan ayah adalah sahabat karib. Lihat, dia tidak tampak begitu cemas. Ayah akan baik-baik saja. Paman Qin, leluhur iblis Lohou tampak aneh saat mendengar ini. Raja Iblis Api Merah sangat marah sehingga dia terus berkata, mengapa kamu tidak pergi dengan cepat? Baiklah, Bu, bolehkah aku pergi? Mo Nian Li terdiam dan menghilang dalam sekejap bersama utusan suci teratai hitam. Setelah leluhur iblis Lohou membungkuk, dia juga segera pergi dan menghilang. Malam itu gelap, kosong dan sunyi. Jauh di dalam alam semesta purba, di dalam istana rahasia yang dijalin dengan cahaya bintang dan kekuatan kekacauan, kabut ungu samar bertahan, seperti sungai bintang yang jatuh, beriak sedikit dengan napas asal mula alam semesta purba. Qin Chen duduk bersila di tengah lingkaran sihir di aula. Dunia yang kacau di tubuhnya perlahan terungkap, dan asal-usul alam semesta asli mengalir di sekelilingnya, seolah-olah ribuan bintang sedang bernapas. Tiba-tiba, Chen, apakah kamu siap? Sebuah suara lembut terdengar, dan Chen Sisi, mengenakan gaun kasa hitam, datang perlahan. Sosoknya yang anggun tampak menjulang dalam kabut, bagaikan bunga anggrek harum yang mekar di malam gelap. Matanya tersenyum, bibirnya yang merah sedikit terbuka, kulitnya seputih batu giok, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura halus, seakan-akan dia telah menyatu dengan irama dunia bawah, membuatnya sangat menggoda dan menarik. Tubuh Qin Chen menggigil tak dapat dijelaskan, dan dia dengan cepat membuka matanya dan berkata dengan suara serak, ahem, Sisi, ini. Sebelum dia bisa berkata lebih banyak, kekosongan bergerak sedikit, dan suara dingin sebening es datang dari kejauhan. Chen, kami juga siap. Yu Qiansui datang mengenakan pakaian putih, melangkah di kehampaan, seperti Ling Chen, Dewi Sembilan Surga. Leher gioknya yang ramping sedikit terangkat, dan rambut peraknya seperti salju, bersinar dalam cahaya bintang. Matanya jernih, namun mengandung hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, tatapan yang diberikannya pada Qin Chen lembut seperti air, dan penuh pesona. Qiansui, kalian berdua tidak berencana untuk berkumpul, kan? Mata Qin Chen berkedut. Apalagi, Qiansui terkejut. Chen, mereka bilang perpisahan yang singkat lebih baik daripada pernikahan yang baru. Kita sudah berpisah begitu lama. Jika kamu manusia biasa, kamu seharusnya sangat cemas. Ada apa? Pada titik ini, tatapan mata Qiansui menyipit, seolah ada pisau yang memotong, tidak ada orang lain di luar sana, kan? Tidak, bagaimana itu mungkin? Kelopak mata Qin Chen berkedut dan dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Itu mungkin saja, Qiansui. Terakhir kali aku berkomunikasi dengan Chen di Sungai Takdir, aku melihat seorang gadis lain berdiri dengan bangga di sampingnya. Dia bahkan menatapku dengan provokatif. Sisi berkata sambil cemberut. Apa, benarkah ini? Wajah Qiansui berubah. Hehe, dia hanya teman.
Wajah Qin Chen gelap dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kita berteman atau tidak? Kita akan tahu setelah kita mengujinya. Ledakan. Bola api merah meledak, dan gaun merah menyala. Jiru Yue melebarkan sayapnya seperti burung phoenix. Dikelilingi oleh api, kulitnya terlihat samar-samar, memancarkan aura yang menawan dan flamboyan. Matanya bergerak dengan senyum licik dan dia dengan ringan mengaitkan ujung jarinya. Seberkas api langsung menyelimuti tubuh Qin Chen, menyebabkan sedikit rasa panas. Tenggorokan Qin Chen berguling sedikit, wajahnya penuh garis-garis hitam, dan dia berkata, "Ruyue, apakah kamu akan menyiksaku? Itu tergantung pada apakah kamu dapat menahan siksaan itu." Jiru Yue terkekeh, tetapi tubuhnya sudah dekat, dan dia bersandar lembut pada Qin Chen. "Ayo, mari kita periksa Chen bersama-sama untuk melihat apakah dia berbuat curang di luar." Sebuah suara lembut terdengar pelan, dan Sangguan Waner, memegang seruling giok dan mengenakan kerudung hitam, berjalan perlahan mendekat. Dia mengenakan gaun hitam berongga, dengan temperamen yang tenang, tetapi matanya dipenuhi dengan kasih sayang yang sulit disembunyikan. Jari-jarinya yang terbuat dari batu giok dengan lembut membelai seruling itu, dan alunan musik peri yang anggun tertinggal, membuat suasana di aula itu tiba-tiba menjadi lebih misterius. "Ayo!" Keempat gadis itu menangkap Qin Chen dan menyeretnya ke formasi awan berkabut di depan. Keempat gadis itu duduk mengelilingi Qin Chen, menempelkan kedua telapak tangan mereka, dan tiba-tiba, dengung, dunia yang kacau terungkap sepenuhnya, dan kekuatan asli alam semesta asli melonjak seperti galaksi yang luas, menyelimuti kelima orang itu. Tubuh, jiwa, takdir, hukum mereka, terjalin sempurna dengan Qin Chen saat ini. Jalan agung itu tak kasat mata, namun ia menyublim dalam kemelekatan, emosi tidak berwujud, namun menyatu dalam kesatuan. Kekuatan Es Yu Qiansui menembus lautan kesadaran Qin Chen, membuat jiwanya semakin jernih, feminitas dunia bawah Chen Sisi menyehatkan tubuhnya, membuatnya lebih tangguh, asal api Jiru Yue mengaduk darahnya, membuat energi kekacauan semakin panas, dan musik Sangguan Waner menyelaraskan situasi, membuat kekuatan keempat orang itu langsung menyatu menjadi satu di tubuh Qin Chen. 5 aura yang saling terkait, seperti galaksi atau rotasi yin dan yang, tanpa penghalang di antara keduanya. Saat pikiran dan jiwa mereka menyatu, dunia duniawi yang masih ada dan praktik Taoisme menjadi tidak bisa dibedakan satu sama lain. Aura Qin Chen, di puncak Kaisar Dewa setengah langkah, secara gila-gilaan memengaruhi mereka berempat. Menabrak. Pada saat yin dan yang dari keempat wanita dan Qin Chen menyatu, alam semesta asli yang awalnya stagnan mulai mengembang lagi. Ada aura dao agung yang bulat dan halus yang memenuhi udara, membuat seluruh alam semesta asli menjadi lebih sempurna. Bukan hanya alam semesta awal. Neraka, aura mengerikan dari dunia purba terus-menerus datang dari saluran antara dunia bawah dan alam semesta asli. Berkat Chen Sisi, dunia bawah dengan cepat tumbuh kuat. Aura yang melonjak dari dunia yang terus-menerus melonjak, menyebabkan seluruh dunia bawah meluas dalam sekejap. Ledakan, alam semesta awal dan dunia bawah terus berkembang. Apa yang dilakukan anak Qin Chen ini lagi? Xiao Yao Supreme mendongak, tak bisa berkata apa-apa. Dan pada saat transformasi awal alam semesta, di luar negeri di alam semesta selatan, berdengung, sosok dingin telah tiba. Sosok ini muncul di laut selatan semesta. Itu adalah leluhur klan Kaisar Abadi. Dengan pandangan sekilas, dia dapat melihat seluruh dunia di laut selatan. Berdengung. Di mata bayangan hitam ini, laut Cina Selatan yang luas sebening bola kaca kristal. Namun alam semesta ini penuh misteri dan masih ada sedikit kabut yang mengaburkan pandangannya dan menyembunyikan rahasia dunia ini. Hah? Jadi Qin Chen benar-benar datang dari laut semesta selatan, di mana asal jalan laut semesta begitu tipis. Leluhur klan Kaisar Abadi memiliki tatapan dingin di matanya, dengan sedikit kebingungan dan kecurigaan. Pasti ada yang aneh di sini. Entah Qin Chen sengaja menyembunyikan keberadaannya dan menemukan tempat seperti itu agar leluhur ini tidak dapat melacaknya, atau ada sesuatu yang istimewa tentang laut semesta selatan ini yang belum kita temukan. Leluhur klan Kaisar Abadi sedikit mengernyit, berpikir, pada zaman dahulu,
pertempuran pertama klan Abyss yang menyerbu Laut Semesta terjadi di dekat Laut Semesta Selatan kuno ini. Mungkin ada beberapa rahasia di sini. Sayangnya, metode Qin Chen aneh dan terlalu tajam. Jika aku langsung menggunakan kekuatan dimensi tinggi untuk menyelidiki, aku pasti akan membuat ular itu waspada. Selain itu, tubuh utamaku masih berada di klan dan tidak dapat diberangkatkan dengan mudah. Aku tidak dapat menyelidikinya sendiri. Kali ini, karena kita ingin membunuhnya sekaligus, kita harus ekstra hati-hati untuk menghindari kegagalan. Leluhur klan Kaisar Abadi mencibir, lalu segera berkata dengan suara yang dalam, "Seseorang, kemarilah." Leluhur, desir, banyak bayangan gelap tiba-tiba muncul di belakang leluhur Kaisar Abadi. Pemimpinnya tidak lain adalah patriark klan Kaisar Abadi, Kaisar Dewa Bebek Kematian. Banyak sosok di belakangnya juga memancarkan aura yang menakutkan. Kalian semua harus segera menyelinap ke Laut Selatan Semesta dan mengikuti pengaturan Kaisar Dewa Bebek Mati untuk mencari tahu lokasi sebenarnya Qin Chen. Begitu ditemukan, jangan beritahu musuh. Leluhur ini akan datang pertama kali dan membunuhnya. Operasi ini terkait dengan masa depan klan Kaisar Abadi milikku. Kalian semua adalah makhluk paling kuat dalam hal sembunyi-sembunyi dan penjelajahan di antara banyak kekuatan yang dikendalikan oleh klan Kaisar Abadi milikku. Ingat, tidak boleh ada kesalahan. Apakah kamu mendengarnya? Leluhur klan Kaisar Abadi menatap semua orang yang hadir dengan dingin. Semua orang yang menatap itu gemetar dan buru-buru berkata, "Ya. Hanya Laut Selatan Semesta yang ingin dilihat leluhur ini. Bagaimana bisa melahirkan naga sepertimu?" Sosok leluhur klan Kaisar Abadi melirik Laut Selatan Semesta dengan dingin, dan saat berikutnya, sosoknya menghilang. Semuanya, ambil tindakan sekarang. Ingat, jangan sampai musuh waspada. Kaisar Bebek Kematian berteriak kepada semua orang. Ya, semua orang menanggapi. Desir. Saat berikutnya, banyak sosok memasuki Laut Cina Selatan satu demi satu, seperti ikan yang berenang di laut, dan menghilang dalam sekejap. Alam semesta awal, Qin Chen dan keempat wanita itu bersatu dengan sempurna, dan kekuatan kedua belah pihak terus melonjak. Khususnya, pemahaman Qin Chen tentang alam Kaisar Ilahi sebenarnya telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Dia bahkan telah membunuh lebih dari satu Kaisar Ilahi. Asal-usul yang diperoleh dari para Kaisar Dewa ini telah memungkinkan pemahaman Qin Chen tentang Dao Agung Samudra Semesta mencapai puncak bahkan di antara para Kaisar Dewa. Pada saat ini, seiring menyatunya keempat wanita itu, semua asal-usul Dao Agung melonjak dalam tubuh mereka, terus-menerus mengalir dari tubuh Qin Chen ke tubuh keempat wanita itu, sementara kekuatan di tubuh keempat wanita itu juga terus menyatu dalam tubuh Qin Chen. Kekuatan asli alam semesta asli melonjak, dan aura kekacauan tak berujung mengalir ke dalam formasi di antara 5 orang. Tubuh, jiwa, dan jalan Qin Chen sepenuhnya disublimasikan pada saat ini. Ledakan, alam Qin Chen awalnya telah mencapai batas puncak Kaisar Dewa setengah langkah. Sekarang, dengan koordinasi kekuatan keempat wanita itu, nafas Kaisar Dewa tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan dia hendak melangkah ke alam Kaisar Dewa. Aura ini, alam Kaisar Ilahi. Sisi dan yang lainnya tiba-tiba membuka mata mereka selama fusi. Pada saat ini, warna gelap memudar dan cahaya bintang berangsur-angsur menghilang. Kabut kacau yang menyelimuti istana telah berubah menjadi cahaya beriak, seperti air yang membasahi tanah berlapis batu giok. Qin Chen berbaring mendatar di tengah aula, dengan aura menakjubkan melonjak di sekelilingnya. Di belakangnya, 4 sosok anggun bermandikan lingkaran cahaya yang kabur, seperti 4 lukisan wanita dengan gaya yang sangat berbeda tetapi sangat alami. Alis sisi terangkat malas, rok kasa hitamnya jatuh ke tanah, aura dunia bawah di tubuhnya melonjak, dan dia menatap Qin Chen dengan heran. Di sampingnya, Yu Qiansui dengan lembut mengetuk kristal-kristal es yang terbentuk akibat kekacauan dengan kakinya yang seputih salju, kulitnya yang dingin memperlihatkan warna merah muda pucat dari pohon krebepel yang baru pertama kali mekar, dengan rona merah yang menakjubkan. Jiru Yue dan Sangguan Waner juga memperlihatkan tubuh mereka. Mereka menatap dengan wajah memerah, bibir merah mereka terbuka membentuk huruf O, seolah-olah mereka bisa menelan telur. Sungguh, aura Qin Chen saat ini terlalu mencengangkan.
Seolah-olah ada alam semesta yang terbuka dan berkembang pesat di dalam tubuhnya, mencoba menerobos semua belenggu dan menyapu semua arah. Saat aura kedua belah pihak melonjak, dan di bawah nutrisi asal laut kosmik Qin Chen, basis kultivasi Qiansui dan yang lainnya juga meningkat dengan mantap, dan mereka tiba-tiba mencapai puncak alam Kaisar Agung. Penggabungan Yin dan Yang, kali ini Sisi dan yang lainnya melepaskan diri tanpa ragu-ragu untuk melahirkan kehidupan baru, dan Qin Chen juga murah hati dalam tidak menyisakan esensi asal-usul alam semesta di tubuhnya, yang sangat bermanfaat bagi Sisi dan yang lainnya. Ledakan, aura Sisi langsung mencapai puncak alam Kaisar Dewa setengah langkah, tetapi sepertinya ada sesuatu yang hilang dan dia belum mengambil langkah terakhir itu. Setelah aura Qin Chen mencapai alam Kaisar Dewa, auranya menjadi kabur dan tidak aktif lagi. Chen, mengapa usahamu untuk mencapai alam Kaisar Ilahi gagal? Aura di tubuhmu jelas. Sisi dan yang lainnya mengerutkan kening, agak curiga dengan kegagalan Qin Chen untuk menerobos. Dada Qin Chen setengah terbuka, dan dia tersenyum pahit dan berkata, itu normal. Ada terlalu banyak kekuatan campuran di tubuhku. Faktanya, alasan mengapa aku tidak bisa menembus alam Kaisar Ilahi adalah karena aku selalu kekurangan kekuatan jurang. Jurang yang dalam, Sisi dan lainnya mengerutkan kening. Ya, asal-usul laut kosmikku sudah cukup, asal-usul dunia bawah hampir ada, tetapi asal-usul jurang masih banyak yang kurang. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Qiansui terdiam. Apakah Anda punya solusi? Qin Chen menoleh dengan heran. Qiansui tersenyum licik, lihat aku. Berdengung. Qiansui mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat menyebar. Pada saat ini, kota aliansi manusia, Xiao Yao Supreme dan yang lainnya terkejut saat mereka merasakan transformasi lautan kosmik. Di sampingnya, leluhur Tuoba, permaisuri Yao Yue, Master Pavilion Tianji, Master Sekte Linglong, penguasa iblis jurang, iblis pedang, orang suci sungai darah, naga leluhur primordial, leluhur istana kegelapan, Fang Muring, leluhur pedang, penguasa dunia kegelapan dan orang-orang kuat lainnya juga berdiri di sini, merasakan langit dengan ekspresi gembira. Apa yang sedang dilakukan Qin Chen lagi? Mengapa alam semesta awal terus-menerus menerobos? Tuan tertinggi yang bebas dan muda itu tampak bingung. Hehe, Senior Xiao Yao, kamu tidak tahu ini, kan? Naga leluhur agung terkekeh dan berkata, ketika Tuan Muda Chen kembali, dia pasti akan menemui istrinya terlebih dahulu. Sejauh yang aku tahu, Nyonya Sisi tampaknya tidak lagi berada di lorong antara dunia bawah dan alam semesta awal. Menurutmu apa yang bisa dilakukan Tuan Muda Chen sekarang? Naga leluhur agung memiliki senyum cabul di wajahnya. Wah, sebelum senyumnya memudar, naga betina di sebelahnya menamparkan kepalanya dengan keras. Apakah menurutmu Tuan Muda Chen adalah kamu? Begitu bernafsu. Naga leluhur primordial dipukul begitu keras hingga air mata mengalir di wajahnya. Dia segera menyampaikan pesan, bisakah kamu bersikap lebih lembut dan memberiku sedikit muka di depan semua orang? Aku, seekor naga tua, tidak bernafsu seperti Tuan Muda Chen. Titik. Hanya kamu, dan kamu masih mengatakan aku bernafsu. Jangan pikir aku tidak mengenalmu. Kamu punya keinginan tapi tidak punya keberanian. Naga betina itu menarik telinganya dan mencibir. Semua orang menatap kedua musuh itu dalam diam, kecuali Fang Muring yang tampak sedikit kecewa. Kakak Sisi dan yang lainnya, semuanya bersama Tuan Muda Chen. Kalau begitu aku, Fang Muring tidak tahu mengapa, tetapi hatinya terasa sakit. Muling, ayah sudah lama berpesan padamu, bahwa kamu harus menjalin hubungan baik dengan para simpanan. Kalau tidak, mengapa mereka tidak mau mengajakmu ke kegiatan seperti itu? Penguasa rumah Anyo melihat ekspresi Fang Muring yang putus asa dan tidak dapat menahan diri untuk menghiburnya. Tapi jangan khawatir, ayah melihat bahwa kamu telah banyak berhubungan dengan para wanita simpanan akhir-akhir ini. Tunggu ayah bekerja keras, dan mungkin para wanita simpanan akan mengajakmu beraktivitas lain kali. Ayah, apa yang sedang ayah bicarakan? Fang Muring tersipu dan tak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya. Kata-katanya belum selesai. Berdengung. Tiba-tiba sebuah kekuatan tak terlihat turun dan menyelimuti Fang Muring. Apakah ini, aura Suster Qiansui?
Fang Muring tampak terkejut. Saat berikutnya, sosok Fang Muring tiba-tiba menghilang. Hah, di mana keponakan Muling? Naga leluhur agung menoleh untuk melihat. Matanya tiba-tiba membelalak. Sial, Tuan Muda Chen telah menjadi begitu kuat sehingga dia bahkan memiliki energi untuk menambahkan lebih banyak orang. Naga tua, aku mengagumimu. Sang naga leluhur agung mengacungkan jempol dengan ekspresi takjub di wajahnya.